Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al aizza dima izukum, para sepuh bini sepuh, pejabat ingkang hadir baik sipil TNI utawi Polri, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, kaum muslimin muslimat, teristimewa para santri lan mestinipun nggih para kiyainipun lan ustad-ustadipun. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka pirang-pirang niki rangkane wonten dalam rangka khatmil Quran, dalam rangka menyambut tahun baru sing pun kliwat niku. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae dalam rangka ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah taala. Barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, setiap acara dengan rangkanya itu membawa suasana sendiri. Pengajian dalam rangka Maulid Nabi tidak sama suasananya dengan khaul. Khatmil Quran berbeda dengan acara khaul, dengan peringatan tahun baru. Kalau kita memperingati tahun baru, kita merenung, mengevaluasi diri kita masing-masing, baik sebagai orang Indonesia maupun seorang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu yang dimaksud dengan tahun baru ini adalah tahun baru Hijriyah. Kita akan merenungkan diri kita, mengevaluasi sejauh mana kita mengikuti jejaknya pemimpin agung kita.
khatmil Quran. Kita diajak untuk merenungkan kita ini apakah sudah betul pernyataan kita selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu pedoman kita, bahwa Al-Quran itu penuntun kita. Kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kehidupan kita, perilaku kita mirip, rasa sesuai, rasa pas, mirip dengan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Saya bengok banter, tapi karena saya orang desa, orang daerah, tidak ada yang dengar. Saya bengoki MUI dan lain sebagainya. Mbok iya, katanya orang Indonesia ini mayoritas umat Islam. Kalau kita naik bis ada orang 100, paling sedikit 80 orang itu orang Islam. Dan semua orang Islam mengaku berpedoman Al-Quranul Karim. Mbok iya, MUI itu daripada ngurusi minyak babi terus, sekali-kali lah ngadakan survei. Sekarang ini alat-alat untuk itu sangat mendukung. Sekian banyaknya umat Islam itu yang mayoritas 80% paling tidak dari 250 lebih juta manusia ini, kira-kira berapa persen yang baca Quran? Itu nanti disurvei. Wah, sekarang survei itu canggih sekali. Pilkada belum selesai itu sudah tahu siapa yang akan menang itu. Jadi kalau soal survei dah kita top lah pokoknya. Disurvei kira-kira sekian banyaknya umat Islam ini yang baca Quran berapa persen? Dari sekian banyaknya yang baca Quran itu kira-kira yang paham Quran berapa persen? Dari sekian yang paham Al-Quran itu berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Kalau ini disurvei, hasil surveinya itu saya yakin bisa untuk menyelesaikan semua persoalan di Indonesia ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, mayoritas di Indonesia ini umat Islam. Jadi kalau kita cek mesti Islam. Tadi presiden ya mesti Islam. Calonnya piro ae 6 Islam kabeh. Menteri mayoritas juga Islam. Pengurus MUI Islam kabeh. Iya. Nah, kalau itu kita survei dan ketahuan, oh, dong sing maca Quran mok semene pantes. Oh lah yang sing paham Quran mok semene pantes. Oh lah sing ngamalno Quran ora ono. Jadi kita paling tidak bisa memaklumi keadaan ini. Kenapa orang yang mengaku Islam, bahkan mengaku pewarisnya Nabi kok misuhe kok fasih banget. Itu dari mana kira-kira? Kita kan bingung kita itu. Ini katanya kalau kita katakan dia ulama atau ustadz, minimal dia lebih dari rata-rata orang Islam dalam pengetahuannya tentang Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasul. Dan itu tidak cukup hanya dibuktikan dengan mulianya omongan.
Kalau mulianya omongan itu, siapapun yang diajari, dilatih ngomong, bisa ngomong. Apalagi kalau sudah punya ciri-ciri ceriwis, gampang dia parai pidato sedelok. Tapi yang dibutuhkan masyarakat muslim itu seperti masyarakat pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang seperti Rasulullah. Tidak hanya menyampaikan Al-Qur'an, tetapi memperagakan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang pertama yang melaksanakan Al-Qur'an. Ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum disampaikan kepada orang, dilaksanakan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Aqimis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dulu, baru ngajak orang-orang supaya salat. Maka ajaannya Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku. Orang yang diajak salat jadi ngerti persis salat itu kayak apa. Oh, seperti itu. Kalau saya mengajak Anda sekalian salat, lalu saya sendiri belum sholat, saya akan mengatakan bagaimana? Sholatlah kalian seperti itu loh, Pak Jakarta itu. Wah, jauh sekali dia ke sana. Kanjeng Nabi diperintahkan haji dulu. Setelah haji baru memberitahu orang-orang, khudhu anni manasikakum. Kalau haji, ambillah caraku haji. Itu semua baik dengan sesama dimulai dari Rasulullah. Memuliakan istri dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati yang lebih tua, Anda bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang tua. Anda masih ingat ketika ayahnya sahabat Abu Bakar sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu gugup sekali. Ya Allah, itu sampai lemek satu-satunya yang sudah bodol kabeh itu, yang biasa diduduki Kanjeng Nabi, dipakaikan itu. Siapa namanya? Sahabat Abu Bakar ditegur sampean itu, Mbok. Ya Allah, orang sepuh begini kok kamu eret-eret ke sini. Mbok saya saja yang sowan. Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk menyayangi yang lebih muda, yang tua menyayangi yang muda. Anda bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyayangi Sayyidina Ali, menyayangi Abdullah bin Umar, menyayangi Abdullah bin Amr dan lain sebagainya. Jadi orang diajak itu enak sekali karena ada contohnya. Jadi Al-Quran itu, jadi Al-Quran pertama kali itu turun, itu namanya kalau saya mengatakan periode hati. Karena Al-Quran itu wahyu Allah datang ke hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diamalkan oleh Rasulullah menjadi praktek kehidupan. Jadi kalau Kanjeng Nabi sampai tanyakan kepada garwane yang kinase Sayyidatina Aisyah, dulu pernah juga ditanya sama orang Siti Aisyah tentang pribadinya Kanjeng Rasul. Siti Aisyah menjawab, "Loh, kamu
kok menanyakan tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kamu tidak pernah baca Quran? Orang yang bertanya menjawab, saya membaca Quran. Membaca Quran kok tanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya Quran berjalan itu. Kanjeng Nabi itu karena khuluquhul Quran. Kalau mau lihat Kanjeng Nabi, ya Quran ya Kanjeng Nabi. Pada waktu periode hati Kanjeng Nabi mendapat Al-Quran di hatinya, langsung diamalkan dalam kehidupannya, lalu disampaikan melalui mulut, didengarkan oleh sahabat, sahabat dimasukkan dalam hati, di hati kemudian diamalkan. Anjing, saya sampai ngelamun, saya ngapa kalau saya itu ditakdirkan Tuhan dilahirkan zaman Kanjeng Nabi, enak sekali saya. Tidak perlu baca Quran saya, tinggal ngelihat Kanjeng Nabi aja. Mau bergaul lihat Kanjeng Nabi bergaul, mau beristri lihat Kanjeng Nabi berumah tangga, mau bersaudara lihat Kanjeng Nabi, enak. Tapi kemudian pikiran waras saya datang, kalau saya ditakdirkan zaman itu, iya kalau ikut Kanjeng Nabi, kalau ikut Abu Jahal gimana ya? Sudahlah, sekarang saja sudah saya syukuri lah, alhamdulillah sudah apa namanya, saya ditakdirkan di akhir zaman. Ini akhir sekali, kita ini orang yang paling akhir, karena kiamatnya sudah tahun 2012 kemarin. Periode hati Kanjeng Nabi menerima ayat, menerima wahyu dari Allah, kemudian langsung diamalkan, baru disampaikan. Sahabat ini periode telinga, mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke hati, kemudian diamalkan oleh sahabat. Sekarang kita ini sudah periodenya, sudah jaraknya dengan amaliyah itu jauh sekali. Kita itu periode mata, kita melihat Quran, melihat. Ada yang melihat sambil baca, ada yang melihat tok gini, nggak bisa baca soalnya. Ada yang mendengarkan. Kemudian baru masuk hati atau tidak. Masuk hati ini kalau paham, baru amal. Karena itu saya selalu minta kepada ulama-ulama, pada ustadz-ustadz yang mengerti Quran itu, mbok tolong ini orang-orang yang awam Quran ini dibantu. Bantunya tidak kok dengan diajari Quran tok gitu, tapi yang lebih gampang. Gimana itu? Sampean aja kelakuannya Qurani. Jadi orang-orang bisa melihat enak itu. Oh gitu itu loh Quran itu. Oh begitu itu cara bergaul model Kanjeng Nabi itu begitu itu. Oh muliakan istri model Kanjeng Nabi itu seperti itu. Oh dengan saudara seperti itu. Lalu sekarang ini ada yang sangat angkuh tapi tidak punya hati, menyuruh semua orang kembali ke Quran. Itu saya tidak masuk akal. Dia sendiri nggak paham Quran kok bilang kembali ke Quran. Yang bilang begitu coba suruh ke sini. Saya mau tahu dia pahamnya Quran sampai seberapa. Kemelete, bahasa tempat saya itu kemelete. Minter ini.
Kembali ke Quran. Padahal yang dimaksud dia kembali ke Quran itu Quran terjemahan Depak. Bagaimana Quran terjemahan Depak dijadikan standar Quran? Tidak bisa, Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Saya sudah berkata berkali-kali. Quran itu diterjemahkan hanya untuk mengetahui makna-makna saja. Quran itu mukjizat Allah. Dia tidak hanya diterjemahkan, terus orang paham, ngerti, apalagi lalu dibuat fatwa ke sana kemari. Ya kacau kabeh. Minimal wong sak Jakarta kacau kabeh. Lo nggak ngaji cuma melihat gini. Gara-gara ada seruan tadi itu kembali ke Quran. Tapi ya caranya kembali ke Quran nggak ngerti sih. Iku ono Quran terjemahan Depak. Bukan. Ono tulisan faktulu. Pateni, oh ngaten terus langsung ketemu pateni wong. Fadribul anak hantem gulune. Quran itu saya mengatakan nggak bisa. Diterjemahkan nggak bisa. Bahasa Arab itu nggak seperti bahasa Indonesia. Padanan katanya saja sudah lain. Jadi kalau diterjemahkan sulit. Itu sudah maksimal itu. Tim penerjemah Al-Quran sudah maksimal. Sudah pening kepalanya. Itu pun nggak bisa. Orang Arab mengatakan koma zaitun. Koma zaitun, sampai hitungi. Orang Arab mengatakan koma zaitun. Satu. Mengatakan zaitun qaimun. Dua. Mengatakan zaitun yakumu. Mengatakan yakumu zaitun. Mengatakan inna zaitan qama. Inna zaitan qaimun. Inna zaitan la qaimun. Inna zaidan yakum. Inna zaidan la yakum. Kana zaidun qaiman. Berapa itu sudah? Enggak kehitung ya. Itu orang Indonesia cuma menerjemahkan Zaid berdiri. Semuanya dimaknani Zaid berdiri. Seolah-olah 10 kata itu sama. Tidak bisa. Kalau mau kembali ke Quran itu maknanya harus ngaji di pesantren. Kalau tidak, bohong itu. Bohong. Ngaji. Kita bagaimana membedakan inna zaidan? Lihat baca di surat Yasin itu. Itu kan ada ketika utusan Allah datang itu mengatakan inna ilaikum mursalun. Ketika didustakan oleh orang-orang, fa'azzazna bi thalithin, yang ketiga mengatakan apa? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Di bahasa Indonesia sama saja dengan yang pertama tadi. Beda sekali. Dalam Al-Quran ada nuansa perbedaan, ada sastra. Bisa. Makanya kalau di Indonesia ada di situ ada ayat ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Menurut gramatika bahasa Indonesia itu ada yang namanya maf'ul bih muta'addi itu. Jadi ud'u ila sabili rabbika itu menurut gramatika bahasa Arab itu kurang maf'ul bih. Ud'u ajaklah. Tahu-tahu ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? Harus ada muta'addinya. Karena ini muta'addi. Wah ini terus ngaji tenan ini. Ngaji tenan. Maf'ul bihnya tidak ada. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, yang diajak siapa? Pusing-pusing, makanya penerjemah Departemen Agama dikasih kurung. Ajaklah dalam kurung manusia, kurung tutup, ke jalan Tuhanmu.
Loh, firman Allah kok dikurung-kurung. Tapi bagaimana lagi ini untuk memahamkan orang awam tidak bisa paham. Harus cerdas, harus ngerti sastra. Ajaklah naik bis, tidak usah dikatakan ajaklah manusia naik bis, tidak usah. Orang sudah tahu yang diajak naik bis adalah orang yang belum naik bis. Masa orang sudah di atas bis lalu diajak naik bis? Paham sampean? Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak itu orang yang belum di jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa mengajak dakwah itu lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lain. Ajaan itu, dakwah itu mengandung nuansa merayu, membujuk. Dakwah ngajak orang kok kasarnya begitu, pada lari semua. Orang-orang yang ngajak dai-dai yang kasar itu suruh ke terminal saja supaya belajar kepada calo-calo bis. Calo-calo bis itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah kalau ngajak orang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan mobilnya ini, bisnya. Wah, gres ini baru, masih ada plastiknya. Ini full AC, ada karaoke-nya segala macam. Wah, enggak karu-karuan. Enggak kok masuk bis saya, enggak tak tompil gitu. Jahanam kamu kalau masuk. Suruh aja ke terminal biar belajar kepada calo-calo itu, ngerti caranya. Nanti kalau sudah masuk bis baru diperintah bayar, kacis. Nggak usah di dalam bis, sudah di dalam bis kok. Kalau berkenan di hati, saya persilahkan membayar karcis ini 3.000. Tak usah bayar gitu aja. Karena apa? Anu sudah dalam bis. Kita yang sudah di dalam jalannya Allah itu juga begitu, baru amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita. Tidak perlu anakku, jangan sakit hati ya kalau ayahmu mengajakmu untuk sholat, ya. Perkenankanlah ayahmu mengajakmu sholat, ya tidak usah. Ayo sholat gitu aja. Aman. Kenapa? Orang yang di jalan Tuhan ini sama-sama sehati. Sama-sama sehati. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu satu sama lain wali. Wali itu maknanya apa? Kalau menurut ulama Jakarta maknanya gubernur. Ini juga saya bingung ini referensinya. Wali dimaknani gubernur. Kalau wali Allah lalu maknanya apa? Orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu satu sama lain adalah wali. Kalau dimaknani gubernur, sampean mukmin, saya mukmin, sampean gubernur saya gubernur sampean. Masuk akal enggak itu? Takokno Jakarta masuk akal. Wali itu jamaknya aulia.
aulia. Mufasir konvensional mengartikan wali atau aulia jamaknya itu dengan kekasih atau penolong. Sehingga kalau maknanya kekasih, kalian mukmin, aku mukmin, kalian kekasihku, aku kekasihmu. Kalau dimaknai penolong, kalian mukmin, saya mukmin, kalian penolongku, aku penolongmu. Saya menemukan makna baru dan ini akan saya patenkan karena ini baru saya yang belum ada selama ini. Ini baru saya. Mau saya patenkan, hak ciptanya saya. Wali saya maknani bolo. Nah, ini yang sayangnya saya tidak ngerti bahasa Indonesianya bolo itu apa. Apa bolo? Nggak bisa, nggak teman. Bukan bolo itu, bukan teman. Bukan kumpulan. Kalau bolo itu bolo. Bolo itu idiom peperangan. Jadi di dalam peperangan ada musuh, ada bolo. Musuh tembak, bolo jangan ditembak, bolo. Ada bolo nembak bolo? Ada? Ada dulu pada waktu perang Teluk ketika George Bush kedua melawan siapa? Saddam Hussein. Itu kan mereka membawa sekutunya orang Inggris segala macam itu. Suatu saat tentara Amerika nembak tentara Inggris. Ya tentu saja lalu minta maaf itu, kecelakaan ini. Jadi kalau ada bolo nembak bolo itu kecelakaan. Ada tapi kecelakaan. Kenapa saya berani memaknai bolo? Karena ada hadis yang artinya sampai tak waca asline bolak-balik kono yang njaluk terjemahno. Percuma langsung ae terjemah. Wadune rapati apal. Siapa yang berani-berani dengan wali-wali saya, kata Allah hadis kursi, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Sampai jangan berani-berani dengan wali-walinya Allah, karena Allah akan mengumumkan perang kepada kalian. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu tidak bisa ditundukkan oleh rasa takut dan tidak pernah merasa susah. Takut ya takut, tapi tidak sampai dikalahkan oleh rasa takut. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi Anda kalau ingin melihat wali yang sejatinya, ngeceknya jangan perilakunya aneh-aneh, tapi cek saja apakah dia pernah takut sampai ngededel karena dikuasai rasa takut atau pernah susah. Ngeceknya gampang. Ada wali, wah itu sana itu terkenal wali, datangi saja, kasih kabar, Mbah, ini menurut berita yang otentik ini dolar mau naik lagi. Loh iya, Masya Allah, naik lagi, ini sudah 15, mau naik berapa? Bukan wali. Wali ngono kok wedine ra karo untuk watire ra karuan. Jadi kalau menurut makna saya, kalian mukmin, saya mukmin, kalian bolo saya bolo sampean. Itu. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau saya berkelahi dengan Anda itu kalau tidak karena kecelakaan atau saya atau sampean tidak tahu Quran, tidak paham Quran, itu aja.
Ono sama-sama mukmin kok sampai berkelahi tembak-tembakan, berarti salah satu ini, atau dia tidak paham Quran, atau kedua-duanya nggak paham Quran, atau itu memang kecelakaan. Kayak tentara Amerika nembak tentara Inggris tadi itu. Wal mu'minuna wal mu'minat. Jadi kalau sudah di jalan Tuhan semua, yang ada itu sehati, sudah bolo. Kalau satu bolo, terusnya ayat itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sudah tidak sungkan-sungkan, tidak ngajak-ngajak lagi, sudah perintah saja. Ayo Mas, ayo, jangan begitu. Mal-mal. Karena ini bolo. Bolo itu tidak tega, lorone tidak tega mati nih. Kalau omongannya orang Jawa kan tega larane ora tega mati ini apa begitu? Hah? Nah, ora tega mati. Kalau ini mukmin sama mukmin, lorone ya ora tega, matine ya ora tega. Padha-padha ora tega. Karena ba'dhum auliya'u ba'din. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin sekali amar ma'ruf nahi mungkar? Sampai dijuluki oleh Imam Busiri dalam syairnya yang terkenal itu, Nabiyunal Amirun Nahi. Nabi kita itu, kalau Anda ingin tahu, adalah Nabi yang suka amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Kenapa? Ini supaya tahu, terutama orang-orang Jakarta yang dengarkan ini, banyak Anda tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kenapa Kanjeng Nabi sangat perhatian sekali dengan umatnya, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, nyuruh ma'ruf, ngelarang mungkar. Kenapa? Karena Rasulullah itu mempunyai rasa kasih sayang kepada umatnya melebihi ibu kepada anaknya. Jangan bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Orang yang paling sayang kepada anak itu adalah ibu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada umatnya daripada ibu kepada anaknya. Azizun alaihi ma'anittu. Anda baca Al-Quran, bicara Quran terus saya. Biasanya saya tidak pernah dalil. Aku dalil terus nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kanjeng Nabi itu rasul dari kita, sama dengan kita, manusia, bukan malaikat, sama dengan kita. Min anfusikum. Ciri-cirinya yang berat diikuti oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya adalah azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi, ini apa kabeh? Santri-santri apa semua? Azizun kalau tibaan diwaca kabeh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Kalau Anda baca terjemahan Depak, insya Allah nggak paham. Di Depak di terjemahannya itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Sampai sini paham sampean? Ini bahasa Indonesia loh ini. Paham nggak? Nggak mudeng. Karena memang bangun katanya beda. Mencari padanannya nggak ada. Dan mereka takut orang yang
menerjemah Quran itu selalu hati-hati sekali, sehingga saking hati-hatinya lalu menerjemahkannya letterlock. Azizun berat, alaihi baginya, ma'anitum sesuatu yang menimpa. Coba ini diangkat. Wah, ini berat terasa bagiku. Berat terasa bagiku ini. Kamu berdiri di sini sampai besok, wah ya enggak bisa, berat terasa bagiku. Kamu puasa terus ya sampai 2 hari 2 malam enggak usah sahur ya. Wah, berat terasa bagiku. Apa artinya ini? Artinya tidak tahan. Jadi kalau diterjemahkan bebas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Ciri Kanjeng Nabi. Sampai ngaku warisnya Kanjeng Nabi, ini harus kamu punya. Tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kanjeng Nabi itu kalau lihat orang lapar, beliau pucat pasi. Beliau sendiri 2 hari tidak makan, tapi melihat 1 hari orang tidak makan, beliau tidak tahan. Beliau carikan makanan untuk orang yang 1 hari tidak makan, padahal dia menahan 2 hari 2 malam tidak makan. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi naik kendaraannya Kanjeng Nabi itu sederhana sekali. Kalau tidak khimar bihol, kalau tidak bihol itu kalau dianalogkan sekarang itu, kalau onta itu ya bis lah, bis. Kalau kuda ya sedan atau alphard itu kalau kuda. Kalau bihol itu binatang hibrida. Jadi tidak ada bihol nurun ke bihol, tidak ada. Bihol itu keturunan campuran antaranya kuda dengan khimar, dengan keledai. Bihol itu yang sering dinaiki Kanjeng Nabi itu bihol. Itu kalau sekarang ya sepeda motor lah. Kalau khimar itu sepeda ontel ini. Kira-kira begitu. Kanjeng Nabi itu naik bihol apa naik onta, itu kalau melihat ada orang jalan, apalagi keringatnya gobios gitu, Kanjeng Nabi masih tidak tahan. Terus ya, ayo bonceng. Pasti dibonceng. Teringat sampean pada waktu Abu Hurairah jalan dilewati Kanjeng Nabi naik bihol. Loh, Bu, kamu kemana? Ke masjid. Oh, saya Pak. Saking senengnya dari tadi jualan ke selera karuan untuk nunutan. Langsung nyempuh buanter karuan, ngelimbung 2 orang. Ngelimbung 2 orang. Dan tidak sekali itu, berkali-kali buat ini ngelimbung benar. Saking senengnya. Sampai jangan ketawa. Sampai cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Aku kiai tenan iki. Nek ndale lho ora sokeh ya, Bang. Diguyu karo gak tahan melihat itu kan gitu kan. Ingat itu Sayyidatina Asma, kakaknya Sayyidatina Aisyah. Itu jalan mikul entah apa itu malahnya. Kanjeng Nabi lewat, tahan. Ayo bonceng. Sekarang ada pemimpin melewati sampean naik mobil terus mengatakan aku dhisik ya kan, oh itu sudah top, itu sudah bagusnya pemimpin. Kok nunuti sampean, sek-seki enggan. Azizun alaihi ma'anit. Kalau melihat orang lapar saja, melihat orang capek saja, Kanjeng Nabi tidak tahan. Apalagi melihat nanti orang digeraji ndase.
disetrika gegere, tambah ora tahan Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi wah sudah intens sekali di dalam mengajak kebaikan, melarang keburukan. Jangan sampai ada umatnya yang sampai kesasar di neraka. Anda ingat nanti itu ketika semua nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dimintai syafaat ulma oleh orang-orang, tidak ada yang semuanya mengaku punya salah semua, tidak bisa saya. Tinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ketika diparani wong piang-piang yang kepanasan garu-garuan itu, Kanjeng Nabi sujud kepada Allah. Kamu kenapa itu? Pokoknya tidak akan mengangkat sujudku sebelum saya diizinkan mensyafaati umatku. Jadi dengan kata lain, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pengejawentahan atau manifestasi dari ketidaktegaan melihat penderitaan orang, atau dengan kata lain manifestasi dari kasih sayang. Jadi itu sama, kita mengatakan Rasul kita adalah Rasulur Rahmah, benar. Mengatakan Rasul kasih sayang, benar. Rasul yang amirun nahi, sama saja. Sebab sampean tidak akan amar makruf nahi mungkar kepada saya kalau sampean tidak punya kasih sayang kepada saya. Kalau ting dison-dison biasanya saya itu menamsilkan ada anak kecil udan-udan penekan. Udan-udan ana bocah cilik penekan. Ini ada orang 4 itu berbeda reaksinya. Ada orang Jakarta lewat sini, lihat ada anak penekan, apa sikapnya? Dia paling batin, iki anake sapa? Udan-udan penekan, ceblok mecetet. Udah terus lewat aja, kenal aja enggak, dibatin. Yang kedua tetangganya yang menek ini, kenal dia, loh, no, penekan, aganane bapakmu, mudun, ora gelem, ya wes, dudu anake ae, cetet dia ben, ora anake. Yang ketiga, bapak Eno, kira-kira sama dengan orang Jakarta tadi apa orang sama tetangganya? Enggak. Buanter ngomongnya, loh, no, ayo mudun. Wah, kayak kuat semerah kaluan. Saking kuatirin no jatuh. Yang keempat, Mbok Eno. Yuk, anakmu no penekan. Wah, kayak goreng tempe ditinggal plot lah. Cincing-cincing. Loh, ora terima cangkem tuh. Tangan sikile dicekal. Ayo udah. Tidak terima ambek cangkem, ambek tangan. Kenapa itu? Kenapa begitu? Kenapa kalau ibu, sekarang saya tanya ibu-ibu kalau anaknya begitu, kira-kira begitu enggak? Ya kenapa? Ibu-ibu itu khawatir kalau dia jatuh, paling khawatir. Lebih khawatir dari ayah. Apalagi dengan tetangga, apalagi dengan orang yang tidak kenal. Paling khawatir adalah ibu. Yang aneh itu kalau ibu tidak khawatir anaknya celaka. Diberitahu, Bu, anak sampean bermain-main di pinggir neraka. Malah anak zaman sekarang, Dik, ya sudah zamannya bagaimana lagi. Wah, ini ayem banget itu.
mbok ayeme ngono kuwi ada. Jadi ada yang melihat mungkar itu sesuatu yang membahayakan diri. Itu hanya batin tok itu ada. Kayak mulut tok ya ada. Tapi yang penuh kasih sayang dia pakai tangan. Sampai pernah mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi dari laki saya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Yang paling lemah adalah orang yang hanya batin saja, kekhawatirannya hanya di batin. Nek tibong kok mecetet, batin tok. Rodok lumayan mudun mecetet. Lebih hebat lagi mbok. Jadi ada korelasinya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kasih sayang. Sampai enggak kenal saya, melihat saya sandalnya kewalik, yang kiri saya pakai kanan kiri. Sampai apa? Sampai hanya batin tok. Batin tok. Nah iku. Matane ra ora ndak sikile ora krasa. Kejelungup ngapok ngono tok. Malah ngapok-ngapokno. Kalau istri saya enggak. Istri saya diambil kaki saya. Lho iki sing kiwa. Bilyad. Karena apa? Karena istri saya lebih sayang dengan saya. Bilyad. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar kok dasarnya kebencian itu sangat keliru sekali. Itu enggak ngaji mesti enggak ngaji ngono wae gampang. Harus di sini didasari dengan kasih sayang. Semakin orang itu mengasihi sesama, semakin dia itu sergap amar ma'ruf nahi mungkar. Ini wis sampean sudah begitu apa enggak gitu aja. Lihat saja ini Quran pedoman sampean ikut itu apa enggak? Monggo. Jangan hanya berhenti kepada binazar bil ghaib saja. Bil ghaib istilahnya aku wis ora pati cocok. Bil ghaib kok kaya penampakan. Mbok bil khifdzi apa-apa ngono iku wilayah NU nanti dibahas rumah saya untuk merubah itu ya. Kayak biyen bil ghaib bin nazar. Ghaib kan bangsa halus. Ya, hafalan dan apa itu nanti ditingkatkan dengan pemahaman makna daripada Al-Qur'an. Itu yang sekarang sangat dibutuhkan. Karena banyak sekali orang yang bilang kembali ke Quran tapi tidak paham Quran. Sampai ngerti kalau tidak paham Quran, kelakuannya kan kelihatan. Kelakuannya kelihatan. Orang paham Quran dan tidak paham Quran itu kelihatan kelakuannya, bukan dari mulutnya. Kalau mulutnya bisa sampai belajar di IKJ sana. Itu akademi acting itu sampai mau acting apa saja bisa, acting kiai bisa wong nirukan Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah bisa kok. Itu sang pencerah itu. Kawan saya itu namanya Ikra Negara itu bisa menirukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Meskipun saya nyek, wis blas ora memper aku nih. Saya disuruh nonton filmnya aku. Wis mesti ra memper itu. Wong kowe nirutno petani Indonesia ra iso kok nirutno Hadratus Syekh. Ra iso.
Tapi nek sekedar nirutno mubalek iso. Watuke kiai iso. Ngomong sing kaya mubalek iso. Maka tidak bisa untuk standar menilai orang ini ngerti Quran atau tidak. Kelakuannya. Hanya mulutnya saja, kelakuan. Kalau dia ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, gimana? Sikapnya Kanjeng Nabi Muhammad kayak apa? Dia penuh kasih sayang. Azizun alaihi anitum. Kalau orang terlalu tega kepada umatnya, jangan percaya. Kalau dia warisnya Nabi. Nabi tidak tahan melihat penderitaan orang, apalagi membuat orang pusing. Karena di sini banyak pemimpin itu ngomongnya api-api tapi bikin pusing umat. Pusing umat terus orang kabeh mikir lombok mundaan isih dipusing nembek kelakuane dikne. Lakunya. Azizun alaihi ma'anitum atau tidak, bil mu'minina raufur rahim apa tidak, itu ini sekarang khol itu peringatan wafat, kebalikannya muludan. Kalau muludan itu peringatan hari lahir. Tapi kalau khol ini peringatan hari wafat. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari lahirnya? Kalau kiai yang ingin meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi, kok tidak diperingati hari lahirnya tapi hari wafatnya? Pernah sampean pikir ini? Hah? Gak tahu dipikir, gak tahu mikir soal. Kesuwen, biyen niku kabeh-kabeh sing mikir Pak Harto kabeh. Nangger pari Pak Harto sing mikir, ngecat temboke omah Pak Harto sing mikir. Akhirnya terus awake dhewe itu salah-salahan mikir. Oh dipikir. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya sementara hari wafatnya? Kenapa kok tidak hari lahirnya tapi hari wafatnya? Setahu saya yang diperingati hari lahirnya itu 3 orang aja. Setahu saya, mungkin ada yang saya lupa atau nggak ngerti, tapi yang setahu saya 3. Nabi Isa, itu yang namanya Natal itu hari lahir. Jadi tidak usah dibahas lah kalau mengucapkan selamat Natal itu boleh apa enggak. Pada kalau selamat muludan, masa dibahas lah. Selamat muludan ya, mulut orang mengatakan selamat muludan ya, malah dikai berkat kok. Selamat Natal enggak oleh. Natal itu hari lahir, terus dibuakas wong sing kepengin kurang gawean tapi ya kurang ngaji barang. Itu terus dibuakas, itu lahirnya Nabi Muhammad, Nabi Isa itu tidak tanggal sekian, tidak tanggal piro menurut kowe. Ini ya gak ngerti kok tidak. Wong ora menangi kabeh. Lahirnya tokoh-tokoh itu kan kira-kira kabeh. Nanti sing pendapatnya luwih kuat iku sing dipakean gitu. Ya kok dibakas. Nabi Isa. Nomor 2 itu orang Rembang yang harum namanya itu. Ibu Ajeng Kartini. Tanggal 21 itu bukan hari wafatnya tapi hari lahirnya.
Jadi lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diperingati hari lahirnya ini adalah orang-orang yang kelak menandai zaman, orang yang lahirnya menandai zaman. Nabi Isa lahir untuk menandai zaman bobroknya orang-orang Bani Israel. Raden Ajeng Kartini menandai zaman mulainya perempuan sekolah. Sebelum Raden Ajeng Kartini, perempuan tidak ada yang sekolah. Itu yang diketahui oleh pemerintah paling tidak lah. Yang mulai bikin sekolah SKP itu Raden Ajeng Kartini. Pada waktu itu dia istri daripada Bupati Rembang. Dia bikin sekolahan di sebelah utaranya rumah beliau, pendopo itu. Namanya SKP, Sekolah Kepandaian Putri. Mulai itu lalu ada. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih-lebih menandai zaman, menandai zaman lahirnya cahaya dari zaman kegelapan. Nah, kalau kiai-kiai ini meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak diperingati lahirnya karena kiai itu belum tentu itu durung karuan. Belum tentu itu belum karuan. Ada kiai yang kita kagumi luar biasa. Wah, wis meh wali. Kiai wis meh wali. Kali-kali mbah piye karena suatu keadaan terus pindah profesi. Dari jadi tim sukses apa? Dari pokoknya itu wis ora kiai lah. Ada yang terus maklaran, macam-macam lah. Jadi tentu saja masyarakat tidak akan ngekholi, tidak akan. Karena kholi itu menunggu, masyarakat itu menunggu. Kalau sampai wafatnya dia terus berjuang, maka orang memperingatinya. Masyarakat tidak hanya keluarganya saja, masyarakat menghormati karena konsistensi istiqomahnya di dalam perjuangan. Ini kok. Nah, pertanyaannya sekarang kita itu kita nanti itu kalau mati dikholi apa enggak? Kata ayah saya, Allah yarham Kiai Bisri Mustafa, orang ngekholi orang itu sama dengan orang mikul bendoso. Jadi orang ngekholi orang tidak boleh cengengesan. Padha karo wong mikul pendoso kok cengengesan. Iki kualik udele. Apa rumangsane sing dipikul mok sing mati tok, ndekne ora apa piye. Wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Wa idza wulita umura qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zul. Kalau suatu ketika engkau memikul keranda ke kuburan, ingatlah suatu saat engkau juga akan dipikul juga, karena kamu tidak bisa berangkang sendiri.
Wa idza ulita umura qaumin, ketika engkau diserahi sesuatu jabatan urusan umat, ingat bahwa suatu saat kamu pasti lengser. Kalau orang ingat bahwa dia akan mati, insya Allah HP. Pejabat ingat kalau dia bakal lengser, HP. Ada manusia melete, sombong, kementus, sapi turute itu karena dia lupa bahwa dia mati. Di tempat saya ada yang diajak takziah aja nggak mau. Wah, gak takziah nih gini Parno Rasudi, lu Rasudi. Oh, biar tak utangi saya ketewe raweh malah ngidoni yuk. Jadi kalau orang ingat dia akan mati, dia akan baik. Kalau ingat bahwa dia akan lengser, maka dia tidak akan sombong, tidak akan kemelete kalau dia sedang menjabat. Jadi lurah kok melete, boh tidak ini ya, engkau awas nek wis mantan. Tempat saya itu ada bupati zaman Bung Karno itu, dia bupati ketika Bung Karno itu diangkat oleh MPR presiden seumur hidup, dia diangkat bupati seumur hidup juga. Begitu Bung Karno nggak jadi, dia juga nggak jadi, lengser juga dia. Wah itu kluyur gitu sehari-hari itu. Masalahnya itu samben wong kenal ra kenal, tindak pundi anjeng itu kanceng undangnya, tindak pundi jeng bareng lengser itu pemeneh kok wong liya, anak buahe iki belas ora nyopo. Ora nyopo. Setiap pagi itu jalan-jalan pakai jasnya gedodoran. Mergo mbiyen lemu dadi kuru. Saya kalau ketemu terus saya ceritai nostalgia zaman dia joyo-joyo ini, seneng banget. Kasihan. Jadi kalau kita ngekholi ini, jadi kita ingat kita ini nanti dikholi apa kayak pitik keprindes kol ngono ae. Geger sedelok terus wis. Kalau kita ingin dikholi ada dua caranya. Kita bikin jasa kepada masyarakat atau kita jadikan anak kita menjadi anak soleh yang tahu membalas budi kepada orang tua. Itu tadi. Kalau itu dilakukan salah satunya, maka akan dikholi. Kalau tidak, menurut saya kayak pitik ke pitik sekolah ini. Sudah ya, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.